Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Mbak Eka, Senior Crown Ambassador. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat Bang Heri yang jadi host Zoom pada malam hari ini. Luar biasa, Royal Crown Ambassador Heri Dewe ya. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Upline sekaligus pasangan saya, Royal Crown Ambassador Rifai Jatmika yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa sharing pada sesi kali ini. Sebenarnya ini sesi pembuka ya, nanti setelah saya ada Pak Rifai lagi. Dan gimana kabar teman-teman semua? Sekarang ya, udah berapa lama tinggal di rumah? 1 bulan, 2 bulan lebih ya. Dan semoga kabar Anda sehat dan bahagia selalu bersama dengan keluarga. Selalu semangat, selalu optimis, dan bagikan itu juga kepada semua mitra kita. Dan pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya sharing tentang sebuah materi yang tadi mungkin sudah saya share di grup WA ya, yaitu tentang 5 permasalahan yang akan merusak personal branding seorang pembangun bisnis jaringan. Jadi di sini kita dari pengalaman juga dari training yang kami dapatkan, lebih banyak juga dari pengalaman yang ingin saya sharingkan pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin saya akan bercerita dulu ya, kemarin di sesi WA kita banyak belajar dari Royal Crown Ambassador Rifai Jatmika. Kebetulan kita berbisnis bersama dan saya juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendampingi beliau dari awal ya, dari awal sebelum kelling, dari awal sebelum menikah ya, dan kami dulu dipertemukan di sebuah bisnis multi level marketing juga pada tahun 1994 waktu itu ya. Kami bertemu di Kelurahan Lama, dan yang saya ingat dari sosok beliau adalah bahwa beliau sudah mulai menerapkan tentang personal branding ini. Ya. Pada tahun 1994 sekitar ya, antara 93-94, beliau juga masih umur berapa ya waktu itu, yang masih di bawah 30 tahun ya, saya juga masih 18 tahun waktu itu. Postur beliau, attitude-nya sudah sebagai seorang pembangun jaringan sudah terbentuk gitu ya. Dan beliau sangat profesional di bidang yang saat itu, yaitu multi level marketing di Kelurahan Lama. Dari situ saya belajar bahwa personal branding ini beliau sudah lakukan jauh sebelum di kelling. Waktu di Kelurahan Lama, beliau teman-teman belum mau pakai dasi ya, belum mau pakai jas zaman dulu ya, tahun 94 gitu ya. Beliau selalu dengan PD pakai dasi, pakai baju hem ya, padahal teman-teman seangkatan beliau masih pakai kaos, masih pakai sandal santai seperti itu, tapi beliau selalu profesional ketika menjalankan bisnis waktu itu. Posturnya juga, attitude-nya juga, itu membuat saya pun sebagai mitra bisnis waktu itu juga, wow, ternyata bisnis ini waktu itu membawa banyak perubahan. Jadi terwakili oleh sosok beliau. Gitu. Hal baik di dalam bisnis tersebut terwakili oleh sosok beliau. Itu pengalaman saya waktu pertama kali bertemu beliau di sebuah bisnis multi level marketing tahun 94. Dan setelah itu kebetulan saya lulus SMA tahun 96 dan langsung ke Jogja. Di situ juga kami sudah bersama, walaupun waktu belum menikah ya, kami sama-sama di Jogja. Dan saya sempat bekerja di sebuah perusahaan, beliaunya juga waktu itu di perusahaan leasing ya. Kami juga sama-sama di perusahaan leasing walaupun di divisi yang berbeda. Di situ saya pun belajar dengan sosok Pak Rifai Jatmika ya. Di mana ketika beliau menjadi seorang debt collector yang saya kenal waktu dulu sebagai upline ya di MLM gitu ya, sangat jauh berbeda ketika beliau menjadi debt collector, baik dari penampilan gitu ya, mungkin juga dari cara bicara, termasuk dari setting lingkungannya, setup lingkungannya juga ya, seperti itu. Jadi ketika di bisnis leasing waktu itu antara tahun 96 97 ya, waktu itu saya sempat kaget juga ya, karena di bisnis leasing itu pun kami sama-sama, tapi beliaunya di divisi yang berbeda. Beberapa kali saya diajak beliau untuk ikut
mendampingi ketika ada masalah collecting ya, tentang orang yang nggak mau bayar seperti itu. Dan wah, kok beda banget ya beliaunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya juga diajak ke lingkungan di kolektor seperti itu ya, kok kayaknya lebih banyak premannya waktu itu. Dan saya antara ini bener nih, upline saya dulu nih yang di MLM lama gitu ya. Tapi dari situ saya belajar bahwa memang beliau berusaha profesional. Cukup kaget juga ketika ada preman-preman ya di Malioboro gitu ya, ketika kita masih pacaran waktu itu, kita datang gitu ya, pada cium tangan ke Pak Rifai waktu itu. Kenapa mereka cium tangan gitu ya, dalam hati saya pikir apa nih, mereka kayaknya orangnya kasar gitu ya, orangnya besar-besar, terus ya secara attitude ya karena mereka memang menang di jalan gitu ya, pasti tentu berbeda ya. Dan kok mereka cium tangan ya ke Pak Rifai gitu ya, dan kelihatannya tetap ada menghargai, tetap ada sungkan gitu ya. Dan saya cukup heran, apa ya yang membuat mereka seperti itu. Ternyata Pak Rifai berusaha tadi kembali ke profesional, membangun personal branding di saat itu ya. Ketika di saat menjadi di perusahaan leasing, sosok postur seperti apa sih yang diperlukan? Nah, beliau akan melakukan itu. Gitu. Dan cerita lagi yang selanjutnya adalah ketika kita jualan ikan bakar. Mungkin sebagian teman-teman yang lama ya, yang sudah lama bergabung di Keling tahu ya, kami pernah jualan ikan bakar. Posisi di ikan bakar ini kita sudah menikah di tahun 2003. Saya sudah punya anak satu, Nisa, udah umur 3 tahun ya, hampir 2 tahun lah, sekitar 2 tahun. Ketika jualan ikan bakar, itu setelah handphone ya. Di handphone pun saya banyak belajar dengan beliau. Waktu itu juga ada proyek-proyek bangunan, genteng metal, itu saya juga belajar. Dan di momen ikan bakar pun saya banyak belajar ke beliau. Kenapa? Kami belum pernah bisnis kuliner ya. Kami juga tidak punya bekal. Tapi beliau ajarkan ke saya untuk profesional di situ. Saya cukup nggak bisa bicara apa-apa ya ketika bagaimana beliau menghayati membersihkan ikan, beliau menghayati membakar, bahwa membakar itu harus dengan hati dan hasilnya pun berbeda. Saya pikir, wow, gitu ya, dengan beberapa fase kehidupan yang kemarin kami lalui dan sekarang di ikan bakar ini, beliau begitu menjiwai gitu ya. Dan itu membuat saya juga belajar untuk saya juga harus menjiwai nih. Saya mungkin nggak bisa nih jualan nasi pecel, saya juga nggak bisa tuh bikin bumbunya, gimana caranya. Saya evaluasi dari hari pertama sampai hari ke-7 dan semua berbeda-beda rasa, tapi sebuah motivasi karena saya melihat pasangan saya. Oh, beliau berusaha membangun personal brandingnya di saat itu ketika menjadi seorang tukang ikan bakar. Bagaimana cara berinteraksi dengan pelanggan, bagaimana menjiwai. Saya sangat belajar kepada beliau. Jadi pada dasarnya personal branding ini sudah dicoba beliau untuk kembangkan ya, untuk bangun personal brand ya di setiap situasi dan kondisi. Dan bagaimana ketika di Keling, dengan beberapa pengalaman sebelumnya, kami lebih serius membangun personal brand ini. Dari mungkin level yang lama, terus kita juga ikut orang di kantor, perusahaan, seperti itu ya. Saya sempat di beberapa perusahaan, suami saya juga sempat di beberapa perusahaan sebelum kami membangun perusahaan leasing sendiri, sampai punya kontak handphone, termasuk sampai jualan ikan bakar. Itu menjadi bekal kami untuk membangun personal brand di Keling ini. Dan kami berusaha untuk bagaimana caranya menghindari hal-hal yang akan merusak personal brand tersebut. Karena berdasarkan pengalaman, tidak mudah ketika personal brand sudah rusak, tidak mudah kita untuk membangunnya lagi. Dan di antaranya, dalam sesi ini, kita akan sharing ya, saya akan sharing tentang 5 permasalahan yang akan merusak personal branding seorang pembangun jaringan. Yang pertama mungkin tadi udah saya sharing ya, teman-teman semua di grup WA, yaitu tentang sikap. Ya, tentang sikap. Banyak hal yang mungkin harus kita evaluasi untuk sikap ya.
Karena sebentar. Ya. Jadi intinya adalah bahwa kita tuh harus menempatkan downline dan upline kita sebagai seorang mitra bisnis. Itu yang apa namanya? Itu yang harus kita terus belajar karena semua membutuhkan proses. Jadi termasuk kepada upline, kita harus menganggap beliau sebagai seorang yang penting di dalam bisnis kita. Jadi itu akan dilihat oleh downline kita. Termasuk juga ketika kita memperlakukan mitra kita. Jadi karena dia sebagai tim bisnis kita, tanpa harus menekan mereka. Jadi jika kita tidak melakukan itu, personal branding kita akan rusak. Seperti itu teman-teman. Dan saya ambil beberapa contoh pengalaman mungkin 17 tahun ini menjalani Keling, mendampingi suami juga di Keling. Mungkin akan terjadi di kita ketika kita tidak mengantisipasi. Tapi kemungkinan juga akan terjadi ke mitra-mitra kita. Dan tentunya kita harus menduplikasikan hal-hal sebagai landasan dasar untuk lebih siap berbisnis di network, di jaringan ini ya, di Keling ya, di sini. Saya ambil contoh, ada sikap-sikap yang mungkin harusnya kita evaluasi lagi, seperti sikap arogan, terus apa namanya, kita membantu mitra tapi punya tendensi, terus banyak hal. Kita bukannya memberi contoh, tapi kita hanya menyuruh gitu ya, seperti itu. Itu juga saya tidak berpikir bahwa karena kita sudah sukses ya kita melakukan itu, tapi jujur itu tidak akan membuat kita bertumbuh. Walaupun kita mungkin sudah di atas, kita sudah dikasih kemudahan menjadi seorang upline, punya banyak pengikut ataupun punya downline yang banyak, tapi jujur sikap-sikap seperti itu tidak membuat kita bertumbuh ya, seperti itu. Ada juga yang maaf ya, seperti bertindak seperti bos ya, seperti raja, kehilangan rasa melayaninya sebagai seorang upline, sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang apa ya, saluran berkat ya, termasuk juga sebagai seorang yang mengulurkan tangan untuk teman-teman yang lain untuk sukses. Kita suka ada godaan seperti itu ya, ada godaan seperti itu. Mungkin kita tidak, mungkin kita bisa melewati itu, tapi belum tentu semua mitra kita di bawah. Dan yang pasti itu menjadi PR bagi kita semua, bahwa kita dan tim kita harus siap dengan semua kondisi, termasuk siap untuk sukses juga gitu. Dan di sini saya ambil contoh lah. Saya belajar juga dari upline kita, termasuk Pak Rifai, Pak Kelvin, ya, dan yang lain semua, Pak Henry, ya. Ketika ambil contoh kita masuk ke pertemuan, ruang pertemuannya belum siap, ya, belum siap. Gitu. Ada beberapa dari kita hilaf, ya, karena kita diberi tanggung jawab untuk mengisi acara, tentu itu menjadi tidak mudah. Ketika ini belum siap, loh kok kursinya belum siap, ini dibenerin ya, ini gimana nih, soalnya gimana belum siap, seperti itu ya. Menjadi sebuah godaan ya untuk yang belum siap. Kalau yang sudah siap tentu tidak masalah, tinggal kita duplikasikan sikap ini kepada mitra kita. Tapi yang untuk yang belum siap, gimana, tolong dong ini dipindah, ini sebelah sini gitu ya. Menurut upline kami dan pengalaman kami, rasanya itu kurang bijaksana ya. Lebih baik kita langsung action, kita kursinya kita bantu, tatain, sambil mungkin kita sampaikan, bisa dibantu, yuk kita tatain, nggak usah Bu, biarin saya aja Bu, oh nggak apa-apa, kita aja gitu, yuk bareng-bareng aja, seperti itu. Karena sebenarnya ketika sudah kita lakukan, itu memberikan kelegaan bagi kita. Beda ketika kita memilih jalan untuk marah-marah, ataupun mungkin untuk yang tadi bersikap bosi, ataupun mungkin menjadi seperti raja kecil gitu ya. Ketika kita coba melakukan yang sikap seperti itu, sebenarnya energi negatif itu kita sudah merasa, kita akan semakin marah, kita merasa tidak puas, dan kita juga semakin, semua energi negatif lah akan terasa seperti itu. Tapi ketika kita mencoba mengulur lagi, bukan mengulur perasaan ya, tapi kita mengulur belajar lebih bijaksana lagi. Kita lakukan dengan memberi contoh, seperti tadilah contoh kecil ya. Kita contohkan dulu, ternyata itu juga memberikan energi positif kepada kita dan menggerakkan kepada downline kita.
Itu mungkin salah satu contoh untuk sikap ya, sikap kepada termasuk tadi mungkin sikap kepada upline dan sikap kepada downline. Sepengalaman kami juga, upline kami anggap juga sebagai saudara. Karena ketika satu hal yang pasti, mereka sudah memperkenalkan bisnis ini kepada kita. Apapun prosesnya di perjalanannya, apapun itu, ada kekurangan, ada kelebihan, itu pun nanti kita akan dilihat begitu oleh downline kita. Ya kan? Kita akan menanam itu di upline kita dulu. Ketika kita berusaha menerima kelebihan, kekurangan upline kita, semua akan adil kok. Downline kita pun akan melakukan itu kepada kita. Jadi upline itu memang yang memperkenalkan bisnis ini kepada kita, itu satu hal yang selalu kita pegang, bahwa ya Allah terima kasih sudah dihadirkan upline kita, karena dengan begitu kita bisa mengenal banyak hal yang kita dapat dari Keling. Yang lain-lain, banyak hal baik dari upline kita akan ambil. Yang tidak baik, itu akan menjadi sebuah hal yang kita maklumi, sebagaimana kita juga ingin dimaklumi kekurangan kita. Jadi alhamdulillah dengan upline-upline kami selalu merasa dekat, kami selalu merasa membutuhkan. Bahkan ada sebuah ikatan yang mungkin tidak terkatakan, walaupun mungkin jarang bertemu, jarang berjumpa, itu sudah sangat mewakili. Dan tentunya ini perlu untuk kita duplikasikan ke tim kita. Jadi hubungan ini ya, dan termasuk kepada mitra, kepada downline, kita semua teman-teman mungkin yang dalam ruangan ini, dalam forum ini pernah merasakan pastilah banyak dengan berbagai downline, dengan beragam masalah mereka, sikap mereka ya seperti itu. Semua datang dari kondisi latar belakang yang berbeda-beda. Tapi sebuah keuntungan, sebuah keberkahan bagi kita bisa hadir di kehidupan mereka. Jadi ketika mereka sudah masuk Keling, itu keluarga kita. Bagian dari kaki kita, bagian dari tangan kita, bagian dari jari-jari kita, bagian dari anggota tubuh kita. Ketika saatnya mereka sakit ataupun lemah, kita tidak bisa hanya menyalahkan. Karena itu juga refleksi dari apa yang bisa saya lakukan untuk mereka. Ternyata belum banyak yang bisa kita lakukan untuk mereka. Jadi ketika mereka belum berjalan seperti yang kita harapkan, Tuhan munculkan kita untuk membantu mereka. Jadi paling nggak dengan landasan seperti itu, membuat kita lebih sabar kita menghadapi mitra, buat kita lebih ada sayang gitu ya ketika memang mitra tidak berjalan seperti yang kita harapkan, dan ketika akhirnya memang benar-benar mitra akhirnya lepas, kita pun akan belajar ikhlas. Ketika akhirnya mereka benar-benar sukses, kita akan dekat seperti dinamika downline, mitra datang dan pergi ya kayak lagu aja, ataupun mungkin bikin sakit hati gitu, atau mama yang hadir ya suka kadang-kadang sering ya merasakan seperti itu, atau mungkin banyak hal lah, mungkin nggak cuma gembira, nggak cuma bahagia, nggak cuma happy, tapi kadang ada sedih, ada apa itu namanya marah gitu ya, ada salah paham juga, semua. Tapi ketika kita sudah memahami bahwa ada sayang kita di sana, itu ada sayang kita di sana, semua yang kita lakukan berdasarkan sayang, mau dengan kata-kata tegas, mau dengan kata-kata lembut, mau dengan ya banyak hal yang bisa kita terapkan ke mitra kita untuk mereka terus bertumbuh, tapi dengan dasar karena kita seperti itu. Jadi mungkin sikap itu juga yang membuat kita akan lebih dekat dengan mitra. Pada akhirnya Keling tidak hanya membuat kita banyak mitra, tapi pada akhirnya akan kita punya banyak saudara di Keling ini. Dan kita akan lebih menghargai perasaan itu. Sama ketika menghargai prestasi-prestasi mitra Keling ketika tumbuh menjadi sukses. Mungkin itu ya untuk sharing kita tentang sikap ya. Sebagian dari kita bisa melewati ini. Sebagian dari kita yang lain mempunyai masalah yang berbeda-beda dan harus terus mengingatkan akan hal ini. Dan beruntung sekali saya diizinkan pasangan untuk terus bertumbuh di sini. Jadi saling mengingatkan saya dengan suami.
Mungkin kadang-kadang saya yang lupa, suami yang ingetin. Ketika suami mungkin lupa, saya yang mengingatkan. Jadi poin positifnya ketika couplepreneur seperti ini adalah kita belajar bersama, bertumbuh bersama, termasuk dalam pengembangan sikap dan juga menjaga untuk personal branding kita, teman-teman semua. Itu tentang sikap. Dan yang kedua mungkin saya akan berbagi tentang uang ya tadi. Ada yang mungkin baru bergabung ya, yang di Zoom ya. Selamat datang. Ini juga direkam. Nanti mungkin kita bisa sama-sama dengarkan jika ini sudah selesai di sini. Dan yang kedua saya akan membahas tentang uang ya, di sini ya. Nah, sudah seharusnya kita sedari awal kita menghindari masalah keuangan dengan downline seperti itu. Jadi salah satunya adalah pinjam meminjam uang. Ini menjadi sebuah hal yang sangat sensitif. Kenapa? Downline kita beberapa sudah dekat dengan kita. Downline kita juga orang-orang yang mungkin sebelumnya teman, sahabat, saudara gitu ya. Dan ya kita tahu sekali mungkin punya masalah saat itu. Tapi di sini kita coba letakkan sebuah sikap yang lebih bijaksana. Untuk apa? Untuk hal yang lebih baik, menjaga ke depannya hubungan kita dengan mitra. Jadi kalau bisa hindari pinjam meminjam uang seperti itu, dan mungkin kita lebih bisa membantu dengan memberikan kail. Nggak dikasih ikannya, Bu. Kalau saya setuju melihat sikon, situasi dan kondisi. Ketika misalkan memang itu sangat urgent, mungkin kita kasih ikan, tapi kita tidak meminjami. Kita lebih ke membantu ya, membantu yang kita tidak meminjam dalam bentuk pinjaman, tapi hanya sifatnya membantu. Dan sambil terus kita kasih kailnya agar mitra kita bisa lebih memanfaatkan bisnis ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupannya, mungkin lebih ke masalah keuangan seperti itu ya. Dan bagaimana ketika downline kita punya masalah, apakah kita wajib membantu, apalagi termasuk keuangan? Kita wajib membantu, teman-teman. Tidak harus bentuk uang, tapi juga bisa dalam bentuk solusi. Nah, solusi juga tidak harus bentuk uang ya. Strategi bisnis, termasuk juga mendengarkan, terus memberikan sudut pandang, itu juga menjadi sebuah bantuan. Dan saya dan suami mungkin selama 17 tahun ini banyak saudara-saudara kami yang tumbuh, terus ada yang punya kesulitan ya. Kami juga berusaha membantu, tapi tidak dengan dalam bentuk pinjaman. Nah, ketika sangat urgent sekali, anak saya masuk rumah sakit, enggaklah mitra Keling, enggaklah downline kita, tentulah kita juga harus bantu, gitu ya. Tapi ketika mungkin anak saya butuh untuk SPP 3 bulan lagi, kita bantu settingkan untuk game plan untuk bisnisnya, untuk sebulan 2 bulan bagaimana kejar 1 poin 2 poin, bagaimana kejar LC-nya seperti itu masih bisa, itu juga bentuknya bantuan ya, kita juga membantu di situ. Jadi mungkin ini sekedar sharing ya teman-teman semua untuk masalah keuangan, ini menjadi hal yang sensitif. Apalagi ketika downline kita adalah teman dekat ya. Di sini yang berpasangan mungkin ya mengalami itu juga. Kadang yang berpasangan sama-sama mungkin lebih bisa satu frekuensi ya, berpasangan menjalankan Keling. Agak menjadi sedikit berat ketika pasangan kita tidak menjalankan Keling ya. Itu juga ada yang mengalami seperti itu, teman-teman semua. Saya lebih setuju pasangan kita menjalankan Keling ataupun tidak menjalankan Keling, kita libatkan dari awal. Libatkan prosesnya, walaupun hanya di dalam rumah ya. Dan mungkin pasangan kita bisa andil dalam bentuk saran, dalam bentuk semangat, ataupun bisa andil, saya bisanya jualan aja Bu, ya saya bisanya cuma jualan aja, gak apa-apa. Karena semangat berdua ini menjadi sebuah hal yang sangat penting sebagai bahan bakar kita untuk mengejar sukses di sini teman-teman. Atau mungkin ada yang mau sharing, pernah ada yang minjemin mitranya seperti itu,
aduh saya nggak enak, Pak Rifai, saya nggak enak, dia ini udah baik sama saya gini gini gini. Dan ketika Anda sudah meminjamkan, ada juga yang mungkin mengembalikan tepat waktu gitu ya. Tapi apakah ini menjadi motivasi bagi mereka? Seringnya menjadi dismotivasi. Apalagi ketika mereka juga kesulitan untuk mengembalikan. Itu menjadi sebuah PR kita. Beliaunya punya beban, belum sukses di Keling, dengan kita menjauh karena punya masalah keuangan dengan kita. Ini menjadi sebuah dilema. Dan bagi kita yang sudah tahu hal ini, kita akan mengantisipasi untuk tidak ada pinjam-meminjam dengan downline maupun dengan upline. Ketika downline kita mungkin punya kesulitan, kita bantu sayang kita mampu, tapi kita tidak meminjami seperti itu. Dan terus kita fokuskan untuk bagaimana mitra kita lebih cepat sukses sehingga bisa keluar dari permasalahan keuangannya. Mungkin seperti itu teman-teman semua. Dan ada yang mungkin punya cerita mitranya pinjam uang ke downline seperti itu ya. Kalau kita mungkin enggak. Saya lebih percaya seperti itu. Kalaupun mungkin kita sudah belajar dari pengalaman bahwa itu tidak bijaksana gitu ya. Kita tidak melakukan itu. Tapi menjadi PR kita untuk membekali ke tim kita. Membekali ke mitra-mitra kita. Bagaimana nanti ketika kita menjadi pembangun jaringan yang sukses, akan banyak hal yang akan muncul. Dan ketika kita sudah siap, minimal kita akan lebih bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak perlu. Seperti tadi mungkin masalah sikap, ini yang sekarang mungkin masalah keuangan. Ya. Ketika mungkin kita menemukan di lapangan mitra kita, kalau kita tidak ya, saya percayalah kita tidak. Banyak bimbingan di Keling yang membuat kita bertumbuh untuk menjadi lebih baik lagi. Banyak hal yang Keling berikan, bukan hanya uang ya, yang membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi ketika mitra kita melakukan itu menjadi PR kita. Karena grup yang kuat juga nggak boleh banyak proposnya. Salah satunya dengan masalah-masalah keuangan seperti itu. Ketika mitra kita melakukan itu, mungkin kita harus melakukan pendekatan secara personal. Bagaimana dia membangun posturnya. Karena dengan dia meminjam ke downline-nya, dia tidak menyadari bahwa dia sedang menggerogoti grupnya sendiri. Apapun alasannya. Karena downline kita percaya dengan kita, dia mau sukses dengan kita. Kita tidak bisa tidak sampai hati. Mungkin kita tidak memanfaatkan mereka, tapi kita tidak sampai hati untuk meminjam ke mereka. Kalau itu dilakukan oleh mitra kita, saya percaya karena beliau belum menyadari bahwa itu membahayakan bagi dia, grupnya, termasuk masa depan bisnisnya. Jadi kita memberikan pendekatan personal kepada mitra kita tersebut. Nah, mungkin seperti itu ya, kadang saya sering mendengar tentang pinjam-meminjam di luar sana, dan itu akhirnya memberikan dampak negatif untuk semua, untuk yang bersangkutan, untuk downline-nya, untuk grupnya yang lain. Bagaimana ketika kita sendiri yang sedang punya masalah dengan masalah keuangan? Saran kita adalah jangan campur adukan dengan bisnis. Bisnis ini adalah tanaman yang sedang kita bangun. Jadi di luar bisnis kita akan cari solusi. Di luar bisnis ini kita akan cari solusi. Seperti itu. Seperti itu mungkin yang ingin saya bagi untuk masalah keuangan. Waktu saya tidak banyak. Ini nanti habis ini ada apa kita Royal Account Ambassador Pak Ijat Nika akan berbagi lagi. Dan yang ketiga adalah tentang hubungan. Di sini ya. Masalah hubungan ini juga cukup sensitif ya di sini ya. Jadi pada dasarnya adalah ikatan bisnis jaringan itu ada dalam silaturahmi, dalam ikatan silaturahmi. Jika dalam satu tim kita menjalin silaturahmi, menjaga silaturahmi, itu akan membuat jaringan bisnis kita akan menjadi lebih kuat, teman-teman semua. Nah, beberapa kesalahan yang sering terjadi di lapangan adalah kita tidak saling menjaga. Ya. Kita sudah berusaha menjaga,
mitra kita mungkin belum punya bekal yang cukup ya. Akhirnya menyalahi norma, menyalahi etika, dan akhirnya ketika itu terjadi ya, sehebat apapun kita atau mungkin sehebat apapun seorang upline, disinilah tidak akan ada lagi kepercayaan, dan personal branding kita diambang kehancuran teman-teman semua. Dan hubungan ini menurut saya sebenarnya adalah sebuah nilai lebih yang saya dapatkan dari Keling, yang kita dapatkan dari Keling. Jadi sejauh mana kita memahami hubungan ini untuk sebuah kekuatan bisnis, ini adalah hal baik. Sejauh kita memahami dengan baik, menerima dengan baik, bahwasanya ketika kita menjalin hubungan, hati yang terpaut dengan upline, hati yang terpaut dengan downline, sayang, dan terpautan hati ini tidak bisa dibohongi. Jadi banyak proses kita untuk sukses di sini, banyak permasalahan yang terjadi, ditolak, terus goals nggak kena seperti itu ya, nggak naik peringkat, goalsnya nggak terkejar gitu ya, ada banyak hal, tapi hubungan ini menjadi salah satu bahan bakar untuk kita terus maju dalam mengejar sukses kita. Nah, ketika hubungan ini kita tidak jadikan sebuah modal, ada sebuah elemen yang lemah. Jadi ketika downline kita sedang down, yang dia lihat adalah kita. Ketika kita juga sedang down, karena kita dekat dengan upline kita masih merasakan semangatnya, kita masih percaya bahwa kita masih bisa sukses. Tapi ketika hubungan ini tidak berjalan dengan baik, ini ada sebuah kaki yang keropos ya, yang tidak bisa kita gunakan sebagai daya sokong seperti itu. Jadi ketika kita sedang berhubungan dengan downline gitu ya, kita tidak hanya sekedar grup meeting ataupun mungkin urusan grup, omset berapa omset, kok omsetnya sekarang baru segini sih gitu ya, tentang BV seperti itu. Tentu kita tetap profesional karena dalam skup bisnis ya, tapi di sini ada sebuah ikatan yang bisa kita dapatkan untuk kita lebih kuat lagi dalam membangun bisnis scaling ini, teman-teman semua. Dan dalam waktu 17 tahun ini, kami menjalani bisnis scaling, saya mendampingi suami saya, lumayan banyak hal-hal sensitif yang kami hadapi, ya, adalah gitu ya, tidak banyak sekali, tapi ada yang kami juga belajar untuk tidak melakukan kesalahan itu ke mitra-mitra yang lain ya. Ketika jadi mitra kami yang satunya, saya ambil contoh misalkan nih, upline ini sudah berumah tangga ya, downline-nya juga sudah berumah tangga tapi cewek ya, beda lawan jenis seperti itu. Karena sedang semangat membangun bisnis scaling, mana-mana berdua ya, ketemu di Stokis berdua masih wajar. Tapi ketika kita pergi berdua, terus presentasi berdua, pulang malam berdua gitu, boleh nggak sih? Kata Pak Rifai boleh, yang penting sudah suami istri gitu ya. Tapi ketika bukan suami istri, kita juga perlu berhati-hati di sini. Saya belajar dari upline-upline, termasuk dari suami saya, bagaimana sedari awal sudah mengantisipasi hal ini. Kenapa? Kenapa kalau diantisipasi dari awal? Bagi sebagian kita sudah tahu mudorotnya, sudah tahu hal-hal yang tidak baik ketika ini diteruskan, sudah tahu efek negatifnya. Jadi karena kita sudah tahu, kita antisipasi. Tapi sebagian yang lain mungkin hilaf atau mungkin belum tahu. Nah, menjadi kewajiban kita kalau itu mitra kita untuk menanamkan nilai-nilai ini dengan apa? Dicontohkan dari kita. Yang pertama, kita juga aman ya, meminimalisir hal-hal yang terjadi di kita. Yang kedua, keuntungan besarnya adalah mitra kita menduplikasikan sikap ini. Jadi tadi mungkin saya kembali lagi, tadi yang laki-laki, perempuan, ya beda jenis, atau mungkin
Kalau yang belum menikah itu mungkin beda lagi ya. Tapi kalau yang sudah menikah gitu ya, saran saya adalah kita perlu antisipasi teman-teman semua. Karena banyak hal negatif yang lebih besar yang jujur lebih repot deh yang akan timbul di belakang gitu ya. Saya tidak percaya dengan orang yang mau coba-coba. Mungkin mereka yang baru di-Keling, mereka yang baru memulai di-Keling mungkin. Tapi ketika kita yang mungkin sudah menjadi leader, sudah masuk ke tahapan-tahapan peringkat di-Keling, dan sudah banyak proses yang sudah kita lalui, sudah banyak training yang sudah kita ikuti, saya lebih percaya bahwa kita lebih bisa mengatur strategi untuk lebih baik di masa depan. Dengan banyak hal-hal yang terjadi sekarang, kita bisa antisipasi, termasuk ketika mungkin tadi berhubungan dengan lawan jenis, seperti itu ya, kita antisipasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ambil contoh lagi tentang konsultasi. Ya. Jadi Pak Rifai sejak dari tahun kedua ya, pertengahan tahun pertama sebenarnya sudah mulai melayani konsultasi. Dan kalau konsultasi dulu sebelum kami punya rumah di Condong Catur, selalu di stokis gitu ya. Terus ketika sudah punya rumah di kontrakan, di ruang tamu gitu ya. Dan sekarang di rumah kami di Banyuraden, Pak Rifai sengaja setting kantor untuk konsultasinya adalah dari kaca gitu. Jadi transparan, dari luar juga bisa terlihat seperti itu. Saya tadinya tidak paham kenapa ya harus dibikin kaca, biar nuansa kantor ya mungkin seperti itu. Tapi beliau memberikan pemahaman bahwa semua untuk menjaga. Ya, jadi bukan karena kita negatif thinking dengan banyak hal, tapi kita menjaga semuanya. Kita bisa, dan kita belum tentu bisa. Dan kita bisa, kita belum tentu bisa, gitu ya. Jadi kita memang harus mengkondisikan agar semuanya berjalan benar, seperti itu. Gitu. Jadi belum lagi ketika misalkan yang datang adalah seorang yang sudah berumah tangga dan punya masalah rumah tangga gitu. Jadi ketika di sesi konsultasi ini juga yang dibahas mungkin teman-teman banyak ngalami juga ya, menerima konsultasi selain setelah melihat jaringan bisnisnya, terus memberikan advice nanti untuk 1 bulan ke depan apa yang harus dikejar dan lain-lain, biasanya mereka juga akan menyampaikan permasalahan. Ketika permasalahannya rumah tangga, pasti mereka akan menyampaikan permasalahan rumah tangga. Apalagi mungkin kalau perempuan ya ada lebih ke curhat-curhatnya ya, walaupun mungkin tidak punya niat apa-apa, tapi emang perempuan curhatnya lebih gitu ya. Nah, di sini saya belajar juga dari Pak Bupati, beliau mengantisipasi. Biasanya ketika yang bermasalah adalah sudah berumah tangga atau pasangan, mereka akan disuruh datang dengan pasangan untuk bersama-sama berjumpa dengan upline. Nah, karena mungkin di kasus yang lain karena sedang bermasalah pasangannya nggak mau datang ya. Nah, Pak Rifai meminta tolong saya untuk mendampingi dalam program konsultasi. Jadi ketika mitra kita pasangannya bisa datang, ya kita yang menghadirkan pasangan kita di dalam sesi konsultasi. Itu berlaku biasanya ketika yang konsultasi adalah lawan jenis yang mungkin ada punya permasalahan di rumah tangga atau mungkin masalah di luar bisnis. Dan itu juga menjadi sebuah antisipasi yang menurut saya wow juga ya. Jujur ketika itu tidak kita antisipasi, kadang-kadang repot juga ya. Repot dalam tanda kutip adalah bahwa aduh, kita tuh banyak nih goals yang harus dikejar, kok muncul masalah ini, muncul masalah kecil ini, muncul masalah kecil ini, seperti itu. Dan akhirnya, oh iya ya, ternyata itu merepotkan ya, itu jadi critical yang harusnya itu nggak perlu ketika kita sudah antisipasi dari awal hal-hal masalah dengan hubungan seperti itu. Termasuk mungkin saya ingin berbagi tentang hubungan dengan upline ya. Dengan upline, semakin kesini kami merasa semakin menjadi saudara. Bahkan yang berbicara adalah juga lebih dari ke hati. Ya. Walaupun mungkin sudah tidak konsultasi lagi dengan upline gitu ya, kita lebih banyak ke sharing, lebih banyak bicara dari hati ke hati ya. Oh sudah peringkat ini udah kita lebih banyak ngobrol lebih dekat lah sebagai teman, sebagai saudara. Tapi itu juga sama berharganya. Jadi upline kami semua berharga bagi kita. Tidak pernah terlihat kekurangannya. Ketika kalaupun itu ada, kami melihat bahwa kami juga punya kekurangan. Itu
yang wajar. Itu tidak mengurangi nilai upline di mata kami. Dan siapapun upline kami, itu yang kami lihat seperti itu. Dan semua punya andil, semua menjadi saluran berkah buat kami. Kenapa kami bisa sukses di Keling, seperti itu teman-teman. Itu untuk masalah hubungan, mungkin saya sharingnya seperti itu teman-teman. Dan kita akan ke poin nomor 4, di mana tentang kita akan bahas tentang sebuah integritas di sini ya. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin menambahkan tentang masalah hubungan. Ada yang mungkin saya sharingkan di dalam masalah hubungan ini. Pak Rifai termasuk orang yang tegas. Ketika ada mitra di dalam jaringan bisnisnya yang melakukan pelanggaran lah, apalagi tentang norma, tentang etika, tentang susila gitu ya, bertindak asusila, beliau tidak segan-segan untuk meng-cut jaringan, untuk meng-cut mitra tersebut. Jadi ya keluar dari Keling. Tentu itu sudah melalui proses ya, melalui proses diingatkan, melalui proses kita mungkin datang ke yang bersangkutan, mendengarkan permasalahannya. Tapi ketika memang ini menjadi sebuah kesalahan dari tabiat, saya menjadi saksi berapa kali Pak Rifai akhirnya membuat mitra tersebut resign, minimal dari jaringannya. Dan bagaimana ketika itu terjadi di luar jaringannya? Sama, karena nilai-nilai seperti ini, nilai-nilai moral, etika, dan bertindak asusila, ini tidak bisa dimaafkan bukan hanya di Keling, tapi di mana saja di luar sana, di bisnis manapun. Dan ketika ini terjadi di mitra, bukan mitra bisnisnya, biasanya Pak Rifai akan memasukkan menginputkan ke kantor pusat tentang si mitra Keling tersebut, dan mitra Keling tersebut akan disempitkan ruang lingkupnya. Jadi biasanya jadi pembicara kemana, sekarang nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena kalau nggak dibuat seperti itu, dia akan semakin membahayakan nama Keling dengan sikapnya, dengan tindakannya yang mungkin tidak baik gitu ya, seperti itu. Dan itu berkali-kali juga dilakukan. Jadi kesannya menjadi antagonis ya. Tapi saya paham sekali kenapa beliau lakukan ini. Selain dari bisnis di masa lalu, di mana kami jatuh bangun, mengevaluasi kenapa kami jatuh lagi, kenapa ini masalah tidak pernah hilang, kenapa rasanya sukses itu begitu berat. Ternyata banyak hal yang memang harus dibenahi. Termasuk tadi mungkin masalah sikap, masalah uang, masalah hubungan juga. Itu yang membuat kami sangat berhati-hati, teman. Oke, sekarang kita akan ke poin nomor 4 di sini ya. Jadi tentang integritas. Wah, untuk integritas ini saya juga belajar dari upline saya, pasangan saya, Pak Rifai Jatmika ya. Jadi kita akan melakukan apa yang diucapkan. Bahkan ketika teori menjadi tidak terlalu baku, kita banyak membagi apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita selalu sampaikan ke mitra apa yang sudah kita lakukan. Kita contohkan dulu. Jadi leadership by example, seperti itu teman-teman semua. Jadi saya juga ambil contoh juga tentang sebuah integrity di sini. Jadi intinya kita sebagai seorang upline, sebagai seorang mitra Keling yang siap untuk sukses, intinya adalah kita pada dasarnya adalah seperti ikan dalam akuarium, teman-teman semua. Jadi apa yang semua yang akan terlihat, kita ngomong apa, kita ngelakuin apa, seperti itu. Dan integritas orang pemimpin di bisnis ini menjadi penentu berhasil tidaknya personal branding kita, seperti itu teman-teman. Termasuk ketika kita mencari rezeki di Keling, kita mendapatkan bonus untuk keluarga kita untuk keluarga kita mendapatkan bonus dari Keling, tapi kita menjelek-menjelekkan Keling. Kita tidak puas dengan yang sudah Keling berikan. Itu juga cukup membuat kita juga Masya Allah gitu ya. Semoga ini tidak terjadi kepada kita dan mitra-mitra kita. Jadi ini menjadi PR kita semua ya untuk membangun integrity. Selain untuk diri kita,
yang juga jauh lebih penting juga, sama pentingnya adalah kepada tim bisnis kita, teman-teman semua, bahwa kita juga harus mencontohkan bagaimana kita bersikap di Kelly, bagaimana kita memberi contoh di Kelly, itu menjadi sebuah PR untuk kita semua. Itu untuk integritas. Dan yang terakhir mungkin saya akan membahas tentang aktivitas pekerjaan atau bisnis konvensional yang mungkin teman-teman juga, saya mungkin kita dulu datang dari berbagai latar belakang, teman-teman semua. Jadi di bisnis ini ada yang mungkin dari mahasiswa, ada yang juga dari dosen ya, ibu rumah tangga juga seperti saya ya, atau mungkin penjual pecel seperti saya dulu ya, sempat jualan pecel waktu itu selama 6 bulan mendampingi Pak Rifai jualan ikan bakar. Ada juga yang sebagai seorang karyawan profesional, banyak latar belakang yang datang ketika kita membangun bisnis scaling. Dan sebenarnya ini adalah sebuah daya tarik dan nilai jual sebenarnya ya. Nah, jadi Pak Rifai, oh itu loh tukang ikan bakar aja bisa sukses gitu ya. Itu jual nasi pecel loh, Bu Eka jualan nasi pecel gitu ya. Kok beda ya gitu, maksudnya tidak seperti yang dilihat, oh jualan nasi pecel setelah diproses di scaling mungkin ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, seperti itu. Dan ini sebuah daya tarik sebenarnya, sebuah nilai jual baik bagi mereka yang sudah full time maupun yang masih part time, teman-teman semua. Tapi akan menjadi sebuah bumerang tadi mungkin ya yang saya sempat share di grup, bagi mereka yang sudah full time yang kembali lagi ke profesi lamanya. Dan ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip cash flow quadrant yang memang menjadi acuan dalam bisnis ini ya, dimana kita sering teman-teman semua sering membawakan juga ya mungkin training-training cash flow quadrant, bagaimana kita berpindahnya dari kuadran kiri ke kuadran kanan gitu ya. Kita memberikan materi ini loh dalam memperkenalkan bisnis scaling gitu. Dan kita juga sudah melakukan, tapi di sebuah proses di tengah jalan, ketika mungkin omset sedang turun, ketika mungkin pergerakan bisnis tidak seperti yang kita harapkan, kita kembali ke profesi semula. Beda teman-teman. Misalkan saya jualan nasi pecel nih ya, saya jualan nasi pecel, saya lalu bisnis scaling, nasi pecel saya tetap jalan nih, ya. Itu akhirnya yang menjadi brand saya adalah penjual nasi pecel yang sukses di scaling. Akan menjadi beda cerita ketika saya udah sukses di scaling, sempat sukses di scaling ya. Kenapa? Karena sudah dikenal, sudah punya banyak mitra gitu ya, sudah mempunyai peringkat. Tapi kok tak tahu sih jualan nasi pecel lagi. Kok saya fokus di jualan nasi pecel lagi gitu ya. Itu menjadi beda. Akhirnya ini di scaling apa di pecel? Beda kalau saya jualan nasi pecel, tetap jualan nasi pecel, membangun bisnis scaling ya. Tapi ini sudah membangun bisnis scaling, akhirnya saya fokus jualan nasi pecel lagi gitu. Itu menjadi sebuah hal yang berbeda. Nah, saya ambil contoh tadi mungkin tadinya karyawan nih, ya, terus secara part-time menjalankan bisnis scaling. Akhirnya sukses nih. Ketika sukses kita memutuskan untuk full time. Nah, di suatu masa ya tadi mungkin saya sampaikan bonus kita turun, terus pergerakan grup kita tidak seperti yang kita harapkan, kita kembali lagi bekerja sebagai karyawan sambil menjalankan bisnis ini. Nah, ini contoh nih ya, ini contoh. Terus contoh yang kedua ya, dulu seorang pedagang, terus secara part time menjalankan bisnis dan sukses di scaling, sama seperti karyawan tadi, karena satu hal bisnisnya turun ya, omsetnya turun, dia kemudian berdagang lagi sambil bisnis scaling. Nah, ini menjadi sebuah hal yang rancu untuk personal branding ya. Ini kita bicarakan dalam skup personal branding, di mana kita harus fokus membangun personal branding di mana gitu ya, seperti itu. Jadi jika mereka mencari solusi untuk mendapatkan income dari sumber lain, apalagi kembali ke profesi lama, maka personal branding kita akan rusak. Seperti itu. Dan memperbaikinya jauh lebih berat, lebih susah di sini ya. Bahkan jika seseorang yang telah sukses di bisnis ini dan kemudian berinvestasi dan investasi itu dikelola sendiri, kita harus hati-hati di sini ya.
Kenapa? Karena personal branding kita pun akan rusak. Trust mitra kita juga akan sangat terpengaruh seperti itu ya di situ. Dan intinya downline kita pun akan membuat kepercayaannya menjadi menurun kepada kita di sini. Artinya apa? Itu akan menghambat pertumbuhan jaringan sebagai aset utama di bisnis ini. Hal ini sangat bertentangan tadi dengan cash flow quadrant tadi teman-teman semua. Kenapa? Karena fokus kita menjadi terpecah ya. Di mana kita harus membangun brand baru, tetapi kita sudah punya personal brand detailing. Itu akan membuat konflik of interest di sini. Nah, banyak orang yang kurang memahami bahwa bisnis jaringan adalah bisnis kepemimpinan di sini. Jadi karakteristik dan pelakuannya pun berbeda dengan bisnis konvensional teman-teman semua. Ketika kita berbisnis konvensional, kita bisa membuka beberapa cabang bisnis di situ tanpa merusak personal branding kita. Jadi saya punya banyak bisnis nih, bisnis konvensional, saya punya pom bensin, saya punya Indomart, saya punya bisnis-bisnis yang lain. Tapi ini semua bisnis konvensional. Ini tidak masalah ya. Tapi ketika kita punya bisnis jaringan, Keling ini, dan kemudian kita fokus di bisnis konvensional juga, ini akan menjadi rancu teman-teman. Personal brand kita akan menjadi rancu di sini. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, jika sudah sukses, boleh nggak berinvestasi di sini? Boleh, cuma jangan salah, kita tidak salah kita berinvestasi, yang penting kita menjadi investor, teman-teman semua. Saran kami, ya, saran kita telah menjalani 17 tahun ini adalah kita menjadi investor saja. Fokus kita, energi kita adalah di Keling. Kenapa? Ketika kita sudah diberikan banyak hingga sampai sebuah tangga sukses di Keling, berarti di situ kita meletakkan fokus kita. Dan kita bangun personal branding kita di Keling. Dan ketika kita punya bisnis yang lain, tadi mungkin saya sampaikan kita hanya sebagai investor, kita tidak membangun personal brand lagi di situ. Mungkin bisa pasangan kita, mungkin bisa tim kita yang akan membangun personal brand dari usaha yang baru tersebut. Jadi tidak masalah sebenarnya kita punya usaha yang lain, atau mungkin sebelumnya memang sudah punya usaha yang lain, tidak masalah. Tapi kita tetap yang mungkin kita ingatkan adalah kita bangun personal brand di mana. Kalau kita bangun personal brand di Keling, kita akan fokus di situ. Kita punya 3 usaha selain Keling, kita hanya sebagai investor dan kita tidak membangun personal brand di sana. Jadi tim kita di belakang layar tentu tidak menjadi sebuah masalah dan kita akan fokus di personal brand Keling kita. Mungkin seperti itu teman-teman semua. Dan di sini ada beberapa mungkin ya yang saya mungkin akan sedikit sharing sebagai penutup di sini. Teman-teman yang mungkin punya bisnis yang lain, yang mungkin sebelum di Keling sudah berjalan, apalagi setelah di Keling baru berjalan ya. Kita selalu punya cara untuk baik di semuanya, untuk sukses di semuanya, tanpa mengorbankan yang lain, seperti itu. Dan terakhir mungkin kita sama-sama menyadari bahwa Keling ini adalah aset kita. Jaringan yang sudah kita bangun, ini adalah aset kita yang harus selalu kita jaga, yang harus selalu kita bangun. Dan ketika aset kita bermasalah, bukan kemudian kita berpindah, meninggalkan, ataupun mungkin mengurangi fokus dan energi kita di aset tersebut, tapi kita fokus mencari solusi untuk bagaimana aset itu terus bertumbuh, teman-teman semua. Jadi, jangan rusak brand kita, bangun terus personal branding kita, teman-teman semua. Fokus, tentukan di mana kita akan membangun personal brand, dan jaga jangan sampai rusak.
Mungkin seperti itu, kayaknya sudah waktunya sudah cukup banyak ya saya sharing teman-teman semua. Terima kasih Mas Heri untuk hostnya ya. Dan nanti mungkin tanya jawab bisa kita berdua dengan Pak Rifai juga di sesi terakhir ya. Terima kasih untuk waktunya. Kita lanjutkan. Saya juga akan belajar setelah ini dengan Royal Crown Ambassador Rifai Jatmuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.